Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama beliau Simbah Haji Ali Mahmudi, kita doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, bisa membersamai perjuangan kita bersama. Dan juga Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah Bapak Dr. Anis Muhammad Fikri beserta seluruh pengurus-pengurus jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah menakdirkan kita berjumpa kembali, insyaallah dengan keadaan yang baik, keadaan yang utama. Majelis Taklim posisi sekarang adalah posisi terbaik, posisi sedang taklim Al-Quran, ya. Dan yang kita pelajari adalah kitab yang paling utama dan mulia. Dan kebetulan kita istiqomah di malam yang mulia, malam hari Jumat Sayyidul Ayyam. Semoga dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, kelak kita kembali dipertemukan di alam akhirat dalam keadaan yang mulia, utama, dan selamat sentosa. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Kasih surah An-Naml ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqata at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqad dalam memeriksa sapa Nabi Sulaiman al-Tayra ing bukan burung faqala maka dikira sapa Nabi Sulaiman malia ora roh ingsun la ora roh ingsun al-hududa ing burung amkana apa ora burung ora guna apa binasa ing mongkak ora ana la ora dimana yo ide bakal nutup temenan ingsun ing burung adaban kelan hukuman syadidan kang ana aurat karena utawa masak sapa kita ing bulu-bulu Allah yakni utawa teko sapa bulu ing ingsun disuka ing alasan mungkin kang terkena famakasa mongko teko sapa bulu kaya idin lawan waktu kang ora suwe faqala mongko ngucap apa bulu ahadu nabi ingsun bima kelawan perkara lan tukhrikan ora ngerti sira di lawan wajib tukalan kok ingsun sira bisa saking kegelisahan ya binapa ikhlawan kabar yakin kang penting ini sakal ingsun ing wajah tu nemu ingsun ing perpatan ing wong wadon tapi bukan dadi neratoni ing negeri sabar wa ujar lan den paring sapa minggu desa ing saking saben-saben sesuatu wala halan iku tetep kudu sak ratu arsyun utawi sing biasane ati kang gede wajah Tuhan nemu ingsun ing ratu wa kaum halan kaume iku ya sujuna padha nyembah syamsi maring srengenge min dunilai sang salian Allah wasrinalan hiasi lahum kadwe kaum sapa syaitan setan amalau ing pira-pira ngamal fasad dugo ngalang-alangi ing kaum ansab lisan dalan pengiran bahwa kaum kulaya sedadul ora padha begitu Allah ya judu agar supaya mereka kabeh kumpul penyembah leman Allah ala min manedat yukhrijukan atau akan Allah khoma'in barang kata sembunyi bisa mawati dalam bidang lain waral dalam bidang bumi wa dalam berok Allah ma'in berkorok turfunakan kodoh nyamarahin wa ma'korok digunakan kodoh terang-terangan Allah do'iku Allah la ilaha kan orang pengiran kan wajib sinembah wujud bila buat kecuali Allah Rabbul Arsyil Azim yaitu Tuhan Arsy kang agung. Ayat ini menerangkan cerita Nabi Sulaiman dan guru-guru. Suatu saat ya, ini pendapat Imam Mujahid, Imam Sa'id mengatakan ya, Nabi Sulaiman itu apel gelar pasukan. Namanya apel pasti setiap komandan memeriksa batalion. Batalion 1 diperiksa. Lah, batalion ini pasukan udara ya, angkatan udara burung butut itu belum. Padahal burung butut ini mempunyai tugas yang penting sebagai drone. Memiliki dikatakan Imam Mujahid karena al-hududu muhaddisan dulu Sulaiman alaihissalam al-ma'i idza kana bi ardin fulan terlalu tugas utama burung butut itu minangka drone untuk nitik arah mata air. Kan betul ini. Jadi dulu komandannya tahu. Akhirnya kalau dilaporkan Nabi Sulaiman, ini betul mana? Nabi Sulaiman nesu. Wah, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Lalu adibannahu ada pengsyaki dan aula tahanahu aula yang disultan. Burung nanti akan saya berikan sanksi berat utawa dimasak payah. Saking Mesir supaya apel gelar pasukan orang kalau dia tidak datang kepadamu dengan alasan yang tepat dari rica-rica lain
Jadi Sulaiman itu keren, Yusuf Rai komandan itu punya keras itu malah saya jadi karena yaitu kedisiplinan. Terus faidah dalam alai amalu Sulaiman alaihissalam al-jannah fahafaru lahu dari kalmakan hatta yastabiq al-ma'ad koron. Burung butut itu dua partner jin. Burung butut itu minangka drone melihat dari ketinggian dan mampu ngerti meskipun mata air ini dalam kedalaman bumi itu ngerti. Nah setelah dititik kemudian letak calon itu terus disampaikan kepada jin di Sherlock jin. Nah setelah itu tugas jin itu ngeburu. Jadi ternyata militer yang dibangun Nabi Sulaiman itu tidak kalah dengan militer sekarang. Sekarang kita itu kan dipertontonkan perang di kita antara Rusia dan Ukraina. Jadi perang ada hebat, kalau titik ada drone, ini terus titik suatu wilayah terus si titik koordinat dikirim ke Bone SU 300 rudal berkomando. Menembak itu terus orang sana cara pasukannya yang itu mudah diri. Bubuk lain waktu itu bukan. Nah, itu soal zaman Nabi Sulaiman. Ketika kita melihat Rusia dan Ukraina itu luar biasa. Perang teknologi, soal zaman nembak zamannya orang drone mampir. Sudah kan lebih canggih. Terus innaka tahbiru anil hudud anahu ya al-ma'afi nahul ahli. Kebetulan Nabi Sulaiman itu lagi berada di posisi yang dalam bumi yang orang ini. Kan membutuhkan bantuan itu. Di dulu kalau ini gimana emosi. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan dari saat ini bahwa bulu butut ini terus kemudian datang dan menyampaikan sebuah kabar berita kepada Nabi Sulaiman. Famakasa al-butut ghairul baitin ayyuba zaman yasir. Setelah niku tiba-tiba dari jarak yang tidak begitu jauh dan waktu tidak berapa lama nampaklah bulu Sumaja'a faktor Nabi Sulaiman. Jadi ngerti apa ceritanya ngerti. Mesti banyak apa di Senayan. Saat dulunya di Senayan sih ngomong ahad tu di malam tuhiti. Ayat penjelasan Ibnu Katsir tolak tu ala malam tatu alaihi anta wala juga. Bisa kemaki ini. Tenang. Jenengan amun emosi. Saya memberi kabar berita penting ya. Sampai nanti senang tak ini. Harus jenuh tenang ya. Selesai. Dan kabar berita ini tidak akan tersampaikan oleh prajurit jenengan. Mas jenengan ngatur informasi ini orang mesti ngerti kecuali aku. Akhirnya ya orang di orang jadi bikin kabar pemain kerja itu mesti senang. Kira begitu. Ya mesti orang cerita selesai orang cerita orang doa ini. Oh mesti senang. Orang pertama ayo mesti senang. Selesai. Ini berita ini A1 dan pasti jenengan senang. Bagaimana ini? Ya harus senang. Wajib tu kami sabain binapain yakin. Ayat bikhobarin sedikit hak yakin kabar ini A1 betul. Hakul yakin benar-benar. Saya melihat di negeri Sabah, ya, itu sekarang itu namanya Himyar. Wahyu Muluk Yaman itu kerajaan di Yaman. Ada seorang raja sebagaimana dikatakan Hasan Basri bahwa itu mengatakan aku ruang ratu wahyu. Pokoknya jangan tahu roh saya ngaji itu. Jangan apa kalau itu pokoknya wahya binti Syarfil. Namanya adalah Bilqis binti Syarfil Malkatu Sabah, ratu dari negeri Sabah. Wakil dan Imam Qatadah mengatakan karena tumbuhan jariahnya ibunya itu jin perempuan. Jadi kalau lihat, wakana muakhir qadamaya, ini masih pendapat Qatadah, mislah hafrid dabani.
pangkal kedua telapak kakinya itu koyo kuku binatang ya, maksudnya besisir sikil itu besisir lah. Jadi sebelum dia sebutane ya ini ngoten niku. Terus Waqala Zuhair bin Muhammad ia Bilqis binti Sarqil, namanya Bilqis binti Sarqil bin Malik bin Royan. Terus karena ma'al sahabati Sulaiman atau alfin qabla nabi kulunyatin alfin maqalat mas amjad karena tahtiyati malakat saka isna asar alfin kila akan kulunyatin alfunya. Jadi Ratu Bilqis itu dua pasukan sing pirang-pirang. Jumlah komandan perkontolan itu ada 1.000 komandan, tadi satu. Dan setiap komandan itu membawai 100.000 pasukan. Ya, gede kan? Jadi negara itu dilihat kuat dan tidak pertama dari pertahanan militer, kedua ekonomi. Jadi Pak Prabowo jadi negara kuat itu diukur dari ketahanan perang. Kuat berapa hari dia ini perang, itu lagi negara kuat tenang. Ini wajah itu akan kami punggung karena mimba ini memberkati dari memang dia itu keturunan raja-raja ya. Karena keterbatasan informasi ya. Jadi orang ngerti. Jadi Nabi Sulaiman itu kan membangun kerajaannya di Palestina di Baitul Maqdis, di sekitar itu lah. Nah Ratu Bilqis itu di Yaman. Kalau saya ini ngerti, saya ini ono TikTok, ono coba dia bukan nonton, orang yang tenang. Ya padahal dia sama-sama di wilayah itu wilayah Asia Barat, tapi orang ngerti. Nah, saya ngerti itu di mau. Kata itu ini orang saya ngerti kecuali aku. Tapi untuk kelompok pasukan itu orang saya ngerti kecuali aku. A1 informasinya. Buangnya mau ibu. Dua pasukan kui lah bilang, dengan diawasi. Pasukannya tetap pasukan sekian setiap kelompok sekian, terus dua singgah sana sih besar sekali. Jadi walahan arsyun adim, dua singgah sana besar itu maksudnya yakni sarirun tajrisi alaihim adimu bailun muzarrif bid'ah. Jadi mempunyai sebuah pendopo yang di situ tempat majelis, tempat duduknya para menteri-menteri. Wa'anawal yang itu di pendopo dari kuau sehingga sananya teretes dengan permata dan berlian. Qala Zuhair bin Muhammad karena bidhabin. Jadi tiang-tiangnya itu disepuk dia dengan emas. Terus saya bilang, itu zaman dulu sugih teman-teman. Terus kemudian Qala Muhammad bin Isa kana bidhabin mufassasin bil yaqut. Yaqut itu bagi mutiara, wazabarjat, malu itu mutiara. Wakana inama yukdimu anisa yang menjadi pengrajin dari wau kayak pernah terlihat itu para pembuat. Jadi keistimewaan perempuan itu namanya detail ya. Namanya khusus. Tapi kalau itu kan detail. Makanya aku tenang maksudnya. Wala siti mi'adati imra'atin tali al-hikmah. Di sana itu ada pelayan wanita yang berjumlah 900. Kalau saat ini loh cleaning service ya. Jadi kalau saya kesini, pokoknya terlambat. Jadi mau jari Bali mau bangun itu mudah, sekarang itu perawat. Ya. Jadi untuk perawat itu sekarang, jadi mau bangun itu gampang. Nggak bangunan apa gampang. Saya berat itu perawat. Ya, biaya kosnya itu lebih besar. Untuk membersihkan itu. Nah, isolasi itu kan berarti itu hebat tenang. Dua bangunan kok terlambat, hebat tenang. Bahkan hadza sarir fi qasri azimin. Jadi di tengah-tengah istana itu ada sari itu semacam kursi yang hebat. Wisyayyatu rafi'ul bina'i muhakam. Jadi sangat bergulung dan kursinya sang ratu itu lebih tinggi daripada kursinya para pejabat menteri. Kemudian wajah Tuhan Allaha yasjudu lisyamsi min dunillah wa zayyana lahu syaitanu amalahu fasaddahu anis sabil. Tapi sayangnya ya, ratu dan para rakyatnya itu menyembah matahari.
Allah ya juga akhirnya muncul apa hirah untuk berdakwah, kalau saat ini iman wong ayu wong ora juga pengira. Akhirnya kadang perjuangan itu ya bisa menjadi Allah ya lillahi ja'ala al-istifhaya wa binida wa harful munadat akilun andaru ala ya qaumin usjudu lillah. Jadi di dalam lafal Allah ya lillah itu ada tidak kalimat yang kedua yaitu Allah ya qaumin, ingatlah wahai kaumku bahwa bersujud itu hanya kepada Allah. Nabi Sulaiman itu mengingatkan ketika Nabi Sulaiman mendengar ceritanya burung hudhud, dia kuwi nyembahe srengenge. Kemudian Nabi Sulaiman ngendika kowe aja ngono ya. Menyembah itu jangan kepada selain Allah, tapi menyembahnya kepada Allah. Jadi kadang-kadang pelajaran itu didapatkan dari ibrah itu pelajaran. Yang melihat sesuatu kemudian melihat bahwa itu ciptaan Allah, itu bisa mengingatkan kepada Allah. Melihat tatanan susunan diri kita hidup seperti ini karena topang ada jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, ada jantung yang sehat yang selalu memompa darah dan sekian banyak organ tubuh. Dan kita tidak pernah ikut campur, ya ngerti dia kerjaan ini genah-genah mungkin. Nah, melihat konten itu iso dadake eleng marang Gusti Allah. Betapa hebatnya Allah menciptakan kita sih wujud ya mana ya turu ya bilang-bilang ya kadang-kadang ngamusi barang kok ya aku itu banyak. Dari itu ya menandakan bahwa betapa hebatnya ciptaan Allah. Jadi melihat apapun itu yang tidak Allah. Saya pilih orang itu langsung mengingatkan diri kepada Allah. Maka ada sebagian ulama sufi itu sebenarnya naik gunung. Karena cara dia bersyukur itu naik gunung. Setelah sampai ke puncak, dia mengatakan kubur-kubur sahabat itu orang itu kurang ada kubur. Karena desa saya ini wah dia kena nyara. Tapi dia dia mengatakan mana kenikmatan raja yang katanya paling nikmat. Sungguh kenikmatan menjadi raja tidak bisa mengalahkan nikmat saya bisa sampai puncak sini. Ya seolah saya berarti gelap syukur. Jadi itulah cara kita mengingat kepada Allah. Mungkin saya esok bisa ngopi, ya pokoknya senajan untuk melakukan betul apa saya penting hasilnya itu syukur. Orang penak jadi lurah jadi ditekan orang yang penak pada di rumah ini. Esok bisa ngomong orang sih kenapa? Ya tidak apa-apa. Sekarang pemikiran seperti itu bisa mendorong kita untuk bisa bersyukur. Sebabnya apa? Aman-aman dulu, terus kemudian ini alhamdulillah mesti matur nuwun. Munggo kula dari sugih ora kok bertuku mikir kaya apa, mikir iki pusing. Kalau ora ada apa-apa kula alhamdulillah. Raja izin nikmat aku. Pokoknya kita itu pintar menyikapi apapun. Nek pas lagi diberi kenikmatan dari Wasuki, alhamdulillah dengan harta ini bisa untuk nambah kebaikan, menolong yang mudah. Saya lagi ditetir radio kok, ya malah penak radio kok, pikiran, radio ini, awalnya satu, esok ngopi orang nasi garam, orang pikir-pikir, wah ini enak. Ya kita harus pintar-pintar mengelola hati. Lagi-lagi manajemen hati. Berkali mengaturnya. Jadi jenengan itu bisa mengelola hati bahagia atau tidak dari hati itu. Ya. Jadi belum mesti awak dewi ini sing rakyat kecil, bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa. Kebahagiaan kita kemudian kalah dengan para pejabat yang kaya raya. Kau dunia sopo? Awak dewi ini sopo pernah lulus satu itu, kayak ngaji tuh bisa. Lo pejabat itu turun di kangelan. Lo mulai villa ini orang untuk gangguan ini kadang-kadang harus tekan villa ijazah satu didopeng obat tenang. Gini kok ya? Kok ada belum di situ? Ngaji itu, rumah itu, terus itu, nomornya itu, itu tanda bahagia.
Karena indikator bahagia itu ya mangan enak, turu enak. Artinya mangan apa wae enak niku namanya sehat. Kira mungkin. Lo masuk jenengan itu sugih dengan segala fasilitas. Tapi ketika ada dokter, bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Kan dia enak. Lo orang dia mau makan sembarang, makan sambal aja enak. Indikator bahagia. Dan turu kepenak artinya iso turu, lebih boleh iso turu. Seorang itu membutuhkan pada indah. Sadar gemeletak cemelek turu, libeh turu, terus. Itu bahagia. Makanya pinter-pinternya noto hati. Terus kemudian wayang lam sifatnya Allah disifati alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Sifatnya Gusti Allah itu bisa mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi dari langit dan bumi. Apa yang tersembunyi itu bisa dikeluarkan oleh Allah. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah itu mengetahui apa yang samar dan apa yang jelas. Maka benar keadaannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu boten kados Utsman. Podo-podo mantu dengan Nabi itu beda. Utsman itu kaya-kaya. Khidmah karo Al-Qur'an. Ketika Nabi itu dua mantu loro. Pertama, Utsman itu kan putri dengan Nabi itu kan sekawan ya. Sayyidina itu asmane itu Ruqayyah. Oh Zainab dia, pertama Zainab. Zainab itu dinikah oleh Abdul As. Kebetulan dua mantu kan bergerak rawon iman. Delala dikon Mekah rumah. Abdul As itu yo turun dari wong Muslim. Dikon keluarganya kon Mekah dia. Biasa. Kadang-kadang dua mantu yo beneran yo harus wajar. Ada Nabi ada. Kira mungkin. Artinya hidup itu memang seperti itu. Nek kepenak kabeh sok ben swarga. Betul ya? Jadi jari Ibnu Athaillah itu la tastadrib hukum al-aqdar madunta fi hadida. Jangan berharap kamu tidak kecewa selagi masih di dunia. Terus Ruqayyah itu digarwa kalih Utsman bin Affan. Lho Ruqayyah itu beno putrine Kanjeng Nabi nggih sakit-sakitan terus. Lho piye? Kanjeng Nabi dungane mati, dekane rusak. Ini piye? Akhirnya meninggal. Makanya jenengan yang juga anak itu kemudian dalam meninggal dunia tengah mau. Kanjeng Nabi itu pernah ditinggal putrinya yang asmanya sinten Ruqayyah. Itu sakit-sakitan. Jadi ternyata Kanjeng Nabi itu ya kalau berbahasa yang manusia biasa-biasa. Orang pemekan Kanjeng Nabi terus dekane susah. Jadi itu terus pangeran kabeh. Artinya ya berusaha. Akhirnya Ruqayyah meninggal dunia. Jadi orang rusak susah-susah ini Kanjeng Nabi yang lari. Setelah itu Kanjeng Nabi saking senengnya Kanjeng Utsman dipek maneh. Pek maneh dikenal dia demi kalsu. Nah, anak Kanjeng Nabi sing paling cilik niku asmane sinten? Fatimah. Niku untuk bojo Sayyidina Ali. Lah Utsman bin Affan niku ahli Al-Qur'an. Sayyidina Ali ahli fikih. Monggo jari Kiai saat ini itu pondok khusus Al-Quran, kalau khusus kitab artinya membahas ilmu syariat. Dan adalah keresahan Allah, Utsman ini ditakdir sugih kaya-kaya. Ali bin Abi Thalib pas-pasan. Tapi bukan bahagia, semuanya bahagia semua. Itu maknanya pas lagi di titik bodoh. Akhirnya berarti kita syukur bisa banyak berbuat kebaikan dengan Allah ini. Ketika kita orang di bodoh syukur malah kepenak sebenarnya orang usah dikawan ada biar begini apa bodoh gak ada ngelmu pas-pasan suatu kalau saya suka ribet kayak jenengan terus di supermarket ya jenengan terus supermarket itu jenengan sing duitnya akeh kalau sing duitnya ora akeh itu deloknya kok delok orang akeh nek duitnya akeh jiwa pirang-pirang. Apa konsekuensinya? Nah, boleh kasih suwi, kita oke. Lo jenengan sing itu boleh mau perlu doa sepisah ini. Kita oke. Makanya bener dikatakan Kanjeng Nabi, jarak masuk swarga wong miskin karo wong sugih itu tetep kacek 500 tahun. Oh, jenengan supermarket ngoten kok. Jenengan itu belum di situ ya, titit. Untuk udah dinamika, titit tahun.
Dunia mir'atul akhirat. Dunia itu gambaran dunia akhirat. Mana tengah podo wae. Ini sing lagi ora di TV itu nambah tuh rapat di urusan. Dan cepat tekan ngomah di swarga. Mosok ngomah swarga, kadare semua kadare kan. Ini boleh A1. Manusia itu hasilnya mandono swarga. Sebab bakal galino kecuali sing mau itu ya kemudian Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu sifatnya la ilaha illa huwa, ora pengiran kejaba Allah. Jadi kita itu harus mempunyai keimanan yang kuat sebagaimana ayat syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Seiso syahidah, iso yakin, aku yakin pertama malaikat. Karena malaikat itu ya bioro alam malakut, bioro swarga, neraka, bioro sidati pejabat swarga, sidati pejabat neraka. Ya wajar ini imane kuat. Tapi tetap kalah kalau manusia sing iman yakin. Itu manusia ini tidak melihat alam malakut, bioro neraka, sidati. Ini kok iman? Karena apa? Karena akal, karena kemampuan berpikir. Nah bagaimana cara berpikir? Yo gampang. Jadi alam raya ini perkara sing wujud. Wujud apa betul? Wujud. Ternyata ya orang. Perkara sing wujud itu mesti disebabkan oleh perkara yang wujud. Orang mungkin perkara wujud penyebabnya sesuatu yang tidak wujud. Itu ora masuk akal. Nah, terus kemudian bagaimana kita menganalisa? Ya? Tentu pertama kul huwallahu ahad, jelas Allah itu esa jelas. Tapi kemudian keyakinan kita loh, kenapa secara teologi Allah kok satu apa alasannya? Wis berapa? Dijawab sama ilmu matematika ya iso. Angka 1, 2, 3, angka 2, 3 sampai miliaran, angkanya kira-kira tetap berasal dari angka berapa? Angka 1. Tidak mungkin. Asal 2, 3, 4 sampai jutaan, miliaran, triliunan, tetap semua itu dikatakan cabang dari angka 1. Yang asli itu 1, yang lain itu cabang. Lah asli itu apa? Dalam ilmu usul dikatakan al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Perkara sing asal itu perkara yang menjadi sandaran perkara yang lain. Lah lawan katanya asal itu al-farqu, apa itu? Ma yubna ala ghairihi, sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Artinya Allah itu tempat bersandar segala makhluk, dan Allah tidak bersandar kepada siapa-siapa. Dan selain Allah, ulang jenengan kabeh makhluk itu al-farqu. Al-farqu itu bersandar. Bersandar maksudnya membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi mungkin iso buagah pidato ini karena mana kelarat. Jadi mungkin udah pas ngelayan rakuat, pas ngelayan pidato prei, kita tuh mas tengah ngelayan. Utawa pas lagi loro, nopo pulaturi isi udah sakit kayak nopo lebih sakit. Itu pernah menandakan kita itu butuh ya. Jadi selalu butuh. Nah Allah itu al-aslu, sesuatu yang menjadi pokok. Lah yang menjadi pokok itu mesti satu. Jadi mungkin. Nah, itu secara teologi kenapa Tuhan itu satu. Itu Allahu la ilaha illallah. Mana orang mungkin orang pengiran selain Allah, orang mungkin. Dan kanjeng Nabi ini pengirannya diuji untuk secara teologi nanti diuji. Ya Muhammad orang keren pengiran siji. Sedangkan kebutuhan kita itu banyak ya. Kita butuh makan, butuh menang. Pengiran siji itu ora cukup. Lah carane jawab nang Muhammad ya ora cukup. Wallahu akhirnya mungkin. Ngomong ora percaya apa. Cara menjawabnya dengan teologi. Banyak nih carane mikir orang ngono kan. Lah piye, Mas? Nah, carane ini. Bayangno umpama kowe iku duwe juragan. Duwe juragan siji karo pirang-pirang penanti. Bayangno kowe duwe juragan 5. Juragan pertama ngakon nyaku. Juragan kedua ngakon masak. Terus nek kowe nglakoni perintah juragan sing siji, berarti kamu meninggalkan perintah juragan yang lain. Begitu seterusnya. Penanti. Wah, penanti satu juragan, ya penangwa. Wah. Akhirnya seperti itu. Nah itulah cara-cara yang logis. Makanya kadang-kadang perlunya berpikir itu seperti itu. Diceritakan juga ono wong sing masuk Islam itu suatu saat kan nyembah brolo.
loro niku patung. Terus ana luwak mencok nang ndase bro. Patung niku. Wah duwe iki. Lha niku sing nyembah niku terus udah mikir. Lho kene jare pengiran kok duwe luwak. Ayo kok ikutangi ayo lawan. Duh, ora keren ternyata. Pengiran kok diuyoi luwak. Makanya Sayyidina Ali mengatakan kafani izan an aku dali roban. Saya cukup bahagia mulia karena duwe pengiran itu Allah. Sing sifatnya Allah itu kuasa atas segala-galanya, menciptakan segalanya. Nah, pengirannya wong kafir itu diciptakan. Apa kerennya duwe pengiran diciptakan? Kan itu keren wong sing mengatakan pengiran itu yang maha pencipta. Itu maksud dari Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Masih jawab dulu. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Idhab bi kitabi hadha fa'alqi ilayhim summa tawakkal fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla taqulu alayya wa'tuni muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan cerita Nabi Sulaiman kepada Hud. Kemudian Nabi Sulaiman berpesan kepada Hud, "Sana dulu asodata angkutan lebih tenang orang informasimu tak cek kayak diberi tak cek, itu bener atau buruk." Nah itu masuk angkutan. Sekolah sana dulu asodata angkutan lebih. Terus kemudian apa? Bagaimana cara ngecek? Ya wes pancen bener. Idhab bi kitab bihada fa'alqi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ki suratku sampaikan. Sampaikan kepada Ratu Bilqis. Pancen yo berarti yo beritahu itu benar. Wadzalika anna Sulaiman alaihissalam kata kita Nabi Sulaiman menulis surat ila Bilqis kepada Ratu Bilqis dan kaumnya. Wa atau dzalika al-hudud fahamalahu ila fi janahihi. Guru Hudud itu membawa surat dari Nabi Sulaiman. Sebagian pendapat mengatakan dibawa bareng sayapnya. Saya pernah browsing dulu itu ternyata ya kayak belum lapor, nganggurin ini kayu. Browsing menggunakan AI. Sekarang itu generasi Z itu sudah meninggalkan Google. Jadi kalau mesin pencarian masih menggunakan Google itu berarti generasi kawah. Generasi sekarang itu mesin pencarian itu menggunakan AI. Terus kemudian ada yang mengatakan ini mau suratnya dicucuk nganggo paruhe. Ibu piye sing jelas keluar. Isi surat itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu sa'tamani kelakuan iku min Sulaiman, datanya dari Nabi Sulaiman, wa innahu dan sa'tamani kelakuan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Suratnya itu orang usah panjang-panjang, cukup Allah tak dua kalimat. Allah tak luarnya waktu ini muslimin. Itu juga mati kalau aku. Rene datang salahkan diri. Kalau itu raja itu mau. Jadi suratnya itu orang di Punika, bukan itu orang Jawa. Itu mau digawe. Surat itu cekak awas. Yang paling terkenal itu meskipun dia seorang pagan, Ratu Pangeran, itu Jenghis Khan. Itu suratnya terkenal. Nek nyurat itu langsung nganggo kuwana, tekan boleh rojo tulisannya saya adalah orang terkuat di bumi ini. Oh, akhirnya ini. Pilihan kedua, menyerah kepada kami atau akan aku runtuhkan, aku hancurkan, saya hancurkan diri, dan kamu tidak akan lari dariku. Jika kamu naik ke langit, aku akan menyusul. Jika kamu bersembunyi dalam tanah, aku akan membongkar dan menemukan. Jadi sekali. Suratnya itu ancaman. Bahasa ngomong itu waktu itu ngomong. Karena surat dari penguasa itu harus menggetarkan nama. Bung Karno zaman biyen ketika ngapa itu tegede KTT tegede PBB masalah Irian Barat. Ketika konflik karena berada masalah Irian Jaya itu, ngomong
itu jadi melakukan pemimpin. Kami bangsa Indonesia, bangsa kuat tidak akan menyerah pada Belanda. Kami mempunyai armada sekian. Padahal ya rumah kena. Nyatanya ketika itu Josudarso dan kawan-kawan itu konfrontasi kalau angkatan laut, kerajaan Belanda ya tenggelam tenanan, kira mungkin. Tapi pemimpin juga nggak kenal pemimpin. Aduh, nggak boleh pemimpin itu menampakkan kelemahan di depan apa? Rakyatnya orang mulai mungkin gagal. Itu pemimpin. Nabi Sulaiman mau tentunya memberikan kalimat-kalimat yang motivatorik. Terus Allah taklu alaiya waktu di muslim. Jadi cukup sekarang maksudnya. Jangan sombong kepadaku, datang kepadaku. Tadi itu jadi santri-santri itu jadi mahabbah ya. Nah, senang kalau itu dan tidak hanya tertolak di bahasa inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Muslimin. Nah, tempat iman itu kan orang tempat iman mati. Jadi apa itu tergantung cara berpikir. Kita mungkin ya pada sering memandang seorang kiai tokoh itu ya bagaimana cara berpikirnya itu tergantung kepribadian. Nek kepribadian yang sing seneng karo dunya mikire gitu. Jadi kiai penak, mobilnya api, dilayani satu-satu ini, itu khidmat dan sebagainya. Orang kerja kok duitnya akeh. Pikiran itunya. Nek wong sing mikire ilmu, wah ternyata Pak Yai ini belajarnya di sini-sini itu seperti ini. Ternyata istiqomah mulane. Jadi beda-beda. Kayak jalan nyawang gunung. Bagian pecinta alam ini harus dirawat. Karena ini untuk menjaga kelestarian alam. Bagian anak mapala, saya harus menaklukkan ini. Bagi orang saya ketulian, wah ini didoger-doger dari duit. Itu. Jadi kembali lagi cara berpikir itu tergantung kepribadian masing-masing. Dalam kelas selanjutnya kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Memang ini ceritanya menarik. Anak-anak ini cerita Nabi Sulaiman. Monggo diskusi dimulai, ada jawab. Perihal mau ke itu jelas itu ibu-ibu ikut apa khusus bapak-bapak. Nah, dia lebih lengkapnya ketua panitia. Pak Alam boleh dijawab masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang dimuliakan Allah, saya sampaikan untuk informasi acara kita tanggal 21-22 September ini yang insya Allah kita akan family gathering camping di Bukit Sakinah Tawangmangu ya. Jadi untuk pesertanya bisa putra maupun putri. Bisa putra atau putri. Kalau yang single satu orang saja misalnya yang ikut bapaknya saja itu nanti 150.000. Kemudian kalau couple berpasangan itu nanti 250.000. Itu sudah termasuk tenda, kemudian matras, SB selimut, kemudian dokumentasi, video juga pakai drone, dan makan 2 kali makan malam dan juga sarapan. Untuk keberangkatannya, kalau yang bareng-bareng itu nanti dari sini jam 9 pagi. Kemudian nanti misalkan ada halangan, bisa menyusul tapi memakai kendaraan pribadi. Kalau yang ikut bareng-bareng pagi, nanti biayanya dihitung sesuai dengan transportnya. Misalnya yang ikut pagi 20 orang, kemudian armadanya habisnya 2 juta, berarti nanti per orang tambah 100.000 yang ikut rombongan. Tapi kalau pakai kendaraan pribadi juga boleh. Demikian informasinya. Dan untuk pendaftarannya nanti tanggal 17 terakhir pendaftaran.
untuk technical meetingnya nanti malam Jumat besok habis kajian technical meetingnya. Kalau terakhir pendaftaran nanti tanggal 17 berarti hari Selasa ya. Hari Selasa ini untuk terakhir pendaftarannya. Dan jawabannya berarti kurang lebih boleh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bagian dari implementasi program kerja takmir. Jadi kemarin kita sempat studi babingan operatif di Al-Falah, itu orang nonton kegiatan ngaji di masjid ya, khususnya untuk generasi muda betapa semangat ada cara zakat. Oh itu diniati untuk kebaikan, insyaallah berkah. Insyaallah. Baiklah kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.